Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 8 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah menjadi orang yang jujur. Bapak Ibu yang saya hormati, kejujuran adalah sebuah nilai utama, pondasi yang harus kita tanamkan di dalam ajaran Islam. Seseorang yang berkata jujur, maka hidupnya lebih tenang, tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut, karena kebohongannya terbongkar. Sebaliknya, apabila kita berbohong, justru menimbulkan drama, menimbulkan masalah yang tidak ada hasilnya. Al-Quran juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini hidup di dalam kejujuran. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Walaupun zaman sekarang ini kejujuran adalah barang yang langka, kita sulit sekali menemukan orang-orang yang betul jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tinjau di dalam surat At-Taubah betapa Allah Subhanahu wa taala itu mewanti-wanti kita, betapa Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita supaya kita ini berkata jujur, bersikap jujur, bertindak jujur dalam segala hal. Lebih-lebih kejujuran itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Maksudnya kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satunya adalah kita harus bersikap, berkata, berbuat jujur dan tidak boleh berbohong. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam hal menepati janji, untuk senantiasa menepati kebenaran. Jadi ini konsep yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, dan ini harus dilaksanakan karena perintah Allah. Cuman ini tidak mudah Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa melaksanakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berdoa, beramal soleh. Artinya apa? Jiwanya terpancar untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Dan mustahil orang yang jujur itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mustahil orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mustahil orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang cinta dunia berlebihan. Karena apa? Karena kejujuran itu ada hubungannya erat dengan jiwa kita.
Ya. Lisan kita boleh berkata jujur, ya. Tetapi beda dengan jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita ini dalam keadaan suci, dia itu kejujurannya sejati. Tetapi kalau lisan tidak. Kenapa? Lisan kita berkata jujur, ya, berkata jujur dalam artian dalam tanda petik pura-pura, ya. Tetapi hati kita tidak bisa. Jadi kejujuran itu semuanya karena Allah. Kalau lisan pura-pura jujur, maka hati kita itu berat. Dan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Orang-orang yang jiwanya berkomunikasi dengan Allah. Jiwanya dalam keadaan suci. Jiwanya diselimuti oleh zikir kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang perlu kita jadikan renungan, ya, menjadi muhasabah, evaluasi diri. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena jujur itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhlah bersikap atau berkata bohong, karena kebohongan itu membawa kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan bawa kita kepada neraka. Orang yang berbohong akan mencari-cari kebohongan dan akan ditulis Allah sebagai pembohong. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi kejujuran itu sebetulnya pemberian Allah, ya. Jadi bukan ya seperti hal-halnya yang lain. Jadi orang yang jujur itu bukan karena orang itu hebat, tidak. Orang yang jujur itu adalah orang yang dekat dengan Allah, ya. Kemudian hati nuraninya atau kolbunya itu bersih, ya. Jiwanya suci, jiwanya bersih. Kemudian dirinya itu dalam kendali yang menjadi pemimpin itu adalah kolbu kirinya. Maka orang itu Allah tanamkan kejujuran. Nah, tetapi kalau orang itu suka emosi, suka marah, suka iri, suka dendam, dalam artian dia dikendalikan oleh saudaranya atau paru-parunya secara batin, maka dapat dipastikan orang itu sulit untuk berkata jujur, banyak bohongnya. Atau orang itu dikendalikan oleh fikirnya atau otaknya tanpa pendampingan dari kolbu kiri, sehingga orang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, ya. Kemudian urusan dunia itu begitu semangatnya sampai lalai mengingat Allah, ya, maka orang itu dipastikan sulit untuk berkata jujur, artinya banyak bohongnya. Kalau berbicara pasti bukan karena Allah, karena ada kepentingan. Ini kalau kita dikendalikan oleh pikir atau otak sebagai pemimpin dalam diri kita. Di situ ada hawa nafsu, ada setan, ya. Kemudian cinta dunia yang berlebihan, artinya orang itu lebih memilih dunia daripada akhirat, ya, seperti itu konsekuensinya, ya. Jadi pastikan orang ini kebanyakan bohongnya. Jadi orang jujur itu didasari oleh jiwa yang begitu mengenal Allah, jiwa yang ridho kepada Allah, jiwa yang suci, jiwa yang selalu curhat kepada Allah, dan Allah menurunkan cahayanya. Orang-orang yang seperti itu malu kepada Allah untuk tidak berkata jujur. Orang seperti itu kalau mau berbohong, dia ingat Allah, khawatir
kalau berkata bohong hubungannya terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis Bukhari yang begitu menyejukkan, begitu menyentuh kalbu kita. Jadi Nabi bersabda, tiada seorang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kejujuran dari kalbunya, dari hati nuraninya, kecuali Allah haramkan neraka terhadap mereka. Subhanallah, begitu dahsyatnya kejujuran ya. Begitu luar biasanya. Makanya saya katakan tadi bahwa kejujuran itu adalah kerja jiwa, bukan kerja lisan, bukan. Lisan berkata jujur tapi ketahuan sama hati nurani, kamu tidak jujur, saya berat itu sebetulnya. Tapi karena lisannya orang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh saudaranya ya, maka ya enteng aja walaupun itu diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang jujur itu akan memberikan ketenangan. Karena kejujuran itu adalah fitrah manusia ya. Orang yang tidak jujur itu pasti gelisah, hidupnya tidak tenang, merasa cemas, merasa was-was ya. Ya. Misalkan ada orang menitip sesuatu kepada kita, tolonglah belikan suatu barang ya. Nanti temui saya kalau sudah. Nah, misalkan diberi uang 100.000, harga barangnya 80.000. Lalu kita katakan ini barangnya 90.000, ini kembaliannya 10.000. Ini kan berarti kan tidak jujur ya kan. Nah, ini sebetulnya awal mula kita itu hal-hal yang dari kecil itu yang menyebabkan kita menjadi tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu jauh dari Allah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang itu memberikan amanah, tolong berikan suatu barang. Ternyata barangnya itu harganya 80, ya kita sampaikan ini harganya 80. Uangnya kamu 100, ini kembaliannya 20. Ya perkara orang itu mengasih imbalan, kita terima enggak apa-apa. Andaikan kita tolak, sudah saya hanya membantu kamu. Ini enggak apa-apa. Nah, betapa indahnya kalau hidup itu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kebohongan akan mengakibatkan itu apa ya? Ada rasa bimbang, ada rasa kegalauan, ya. Ada perasaan cemas, ada perasaan takut. Ya takut apa? Takut kebongkar. Karena kebohongan itu bertentangan dengan fitrah manusia yang selalu bersifat jujur. Fitrah manusia itu kan dalam surat 7 ayat 172, jiwa itu selalu bersyahadat kepada Allah. Jiwa itu bertauhid kepada Allah. Dan salah satunya adalah bersikap jujur, baik kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.